Sekitar pertengahan tahun lalu, ada satu aplikasi yang mendadak terkenal karena kemampuannya menebak usia seseorang. Nah, saat itu orang beramai-ramai nih, mencoba mengupload fotonya dan berharap mendapatkan prediksi usia yang sesuai atau malah lebih muda dari yang seharusnya. Nah, berikut adalah contoh prediksinya. Apakah teman-teman pernah mencoba aplikasi ini? Terkesan canggih ya, padahal sebenarnya prediksi seperti ini sudah sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari loh. Misalnya, dari kedua foto ini, menurut teman-teman yang mana sih yang lebih muda? Tentu saja kita bisa dengan mudah menyebutkan kalau yang kiri ini lebih muda daripada yang kanan. Kira-kira kenapa ya kita bisa tahu? Sadar maupun tidak, sebenarnya kita sebagai manusia punya ekspektasi penampakan wajah seseorang berdasarkan usianya. Jadi misalnya orang umur 20 seharusnya memiliki wajah yang cukup mulus. Dan sedangkan orang umur 50 mungkin sudah mulai memiliki keriput. Padahal perubahan fitur dan penampakan wajah tidak selalu sejalan loh dengan penambahan usia seseorang. Lalu kalau bukan penambahan usia yang menentukan, apa dong yang menentukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu melihat struktur kulit terlebih dahulu. Kulit, sama seperti bagian tubuh lainnya, merupakan sekumpulan sel. Nah, setiap harinya bagian kulit teratas akan mengalami pengelupasan baik karena natural, secara alami, atau karena kita terluka. Nah, untuk menggantikan lapisan yang hilang tersebut, sel yang bagian bawahnya tentu harus terus menggandakan dirinya. Nah, saat mereka menggandakan dirinya, materi genetik di dalam sel, yaitu DNA, juga akan ikut tergandakan. Namun, setiap kali DNA digandakan, akan terjadi pemendekan pada bagian ujungnya sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, untuk melindungi bagian penting DNA supaya tidak terpotong, DNA memiliki suatu struktur pada bagian ujungnya yang disebut telomer. Kita dapat ibaratkan telomer seperti plastik pada ujung tali sepatu. Nah, si plastik ini kan fungsinya melindungi tali sepatu kita dari gesekan. Namun tentunya plastik ini tidak akan bertahan selamanya. Ada waktunya di mana si plastik ini rusak, dan ini akan membuat tali sepatu kita lebih rentan rusak. Nah, si telomer juga memiliki posisi yang sama, fungsi yang sama, yaitu di ujung DNA untuk melindungi DNA dari pemotongan atau pemendekan. Nah, saat si telomer yang terpotong, berarti bagian penting dari DNA kan aman. Namun lama-lama saat telomernya sudah habis, bagian penting dari DNA akan mulai terpotong dan ini menyebabkan ketidakstabilan sel yang pada akhirnya berujung pada kematian sel. Kematian sel pada bagian kulit akan menyebabkan si kulit ini tidak sepadat yang seharusnya. Nah, ini adalah asal mula terbentuknya keriput. Menariknya, setiap orang tuh terlahir dengan panjang telomer yang berbeda-beda. Jadi meskipun usianya sama, inilah yang menyebabkan kenapa penampakan wajah seseorang bisa berbeda-beda. Sampai di titik ini, mungkin teman-teman berpikir, wah, kalau gitu penuaan kulit tidak dapat dihindari dong, karena kan sudah ditentukan dari sejak kita lahir. Nah, tentu saja jawabannya tidak. Jadi memang benar telomer itu panjangnya sudah ditentukan, dan dia pasti akan memendek. Namun, laju pemendekannya sendiri bisa kita kontrol, yaitu bisa kita perlambat. Bidang inilah yang saat ini sangat menarik untuk diteliti. Misalnya, riset yang dilakukan oleh Apple et al. Pada tahun 2004, yang telah dikonfirmasi dan dikembangkan oleh Avedian et al. Pada tahun 2019. Jadi, kedua riset ini menunjukkan bahwa orang yang mengalami stres terus-menerus akan memiliki telomer yang jauh lebih pendek dibandingkan dengan orang yang tidak mengalami stres. Bahkan perbedaannya sendiri itu cukup signifikan loh. Ditemukan bahwa orang berusia 40 tahun yang mengalami stres terus-menerus, panjang telomernya ternyata serupa dengan orang yang sudah berusia 50 tahun tapi tidak mengalami stres. Jadi bisa dilihat ya kalau kondisi lingkungan sangat mempengaruhi pemendekan telomer itu sendiri. Kabar baiknya, banyak peneliti yang percaya bahwa kita bisa memperlambat laju pemendekan telomer sehingga pada akhirnya memperlambat laju penuaan. Kira-kira bagaimana ya caranya? Riset oleh Chow dan teman-temannya pada tahun 2020 menunjukkan bahwa orang-orang yang rajin berolahraga, bermeditasi, mengonsumsi makanan sehat, dan tidak merokok memiliki laju pemendekan telomer yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan orang-orang yang melakukan sebaliknya. Nah, ini bisa jadi satu pegangan kita gimana cara kita memperlambat si pemendekan telomer tersebut. Namun tentunya masih dibutuhkan banyak riset ya untuk membantu kita memerangi fenomena ini. Memecahkan masalah-masalah seperti ini tentunya bisa loh menjadi satu opsi karir untuk teman-teman yang menyukai sains.
tentunya melawan masalah penuaan ini hanyalah satu dari sekian banyak permasalahan yang perlu dicari solusinya. Saat ini, mempelajari biologi tidak lagi hanya menghafalkan teori. Mempelajari biologi berarti mengambil langkah untuk berkontribusi terhadap kemajuan peradaban manusia. Sekian talk hari ini dengan saya Sherlyn. Terima kasih perhatiannya.